Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah hamdada. Yang terhormat Bapak Muhammad Dufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Narbawi serta teman-teman semua kelas Tafsir Narbawi yang saya banggakan. Selanjutnya saya Wahyu Krisna Mukti NIM 2220100 akan mempresentasikan mengenai pendidikan life skill. Secara definisi umum, pendidikan life skill adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan life skill harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar peserta didik memperoleh kecakapan hidup tersebut sehingga peserta didik siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Pembelajaran kecakapan hidup atau life skill ini tidak dikemas dalam bentuk mata pelajaran baru, tetapi diimplementasikan dalam pembelajaran. Pengenalan kecakapan hidup terhadap peserta didik bukanlah untuk mengganti kurikulum, akan tetapi untuk melakukan reorientasi terhadap kurikulum yang ada sekarang agar benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Yang diperlukan adalah reorientasi pendidikan dari subjek matter oriented menjadi life skill oriented. Spesifik life skill atau kecakapan hidup spesifik meliputi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Untuk lebih sederhananya, kecakapan ini adalah kecakapan menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan akademik lebih ke bidang pekerjaan yang memerlukan pemikiran, maka perlu anak didik diajari mengidentifikasi variabel, merumuskan masalah atau hipotesa, dan merancang atau merencanakan. Sedangkan spesifik life skill lebih kecakapan yang membutuhkan keahlian khusus, biasanya ini masuk ke ranah motorik. Dari pengertian kecakapan hidup atau life skill di atas dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis yang dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang di dalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntunan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Kemudian tafsir surat An-Nisa ayat 9 mengenai pendidikan life skill. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis terpakai terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Kecakapan hidup mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia, dan secara bermartabat di masyarakat. Untuk lebih meyakinkan kita, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, walayahsyalladina law taraku min khalfihim dirayatan di'afan khawfu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Ayat ini menerangkan bahwa setiap kelemahan dan kekurangan berupa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kesehatan fisik, serta kelemahan intelijensi anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka ayat ini menegaskan bahwa setiap generasi itu harus memiliki kecakapan life skill agar tidak menjadi kaum yang tertinggal. Dalam ayat tersebut berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan di masa mendatang. Surat An-Nisa ayat 9 ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurangnya stabil kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelijensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah hukum Islam memberikan solusi dan kemurahan yang mana untuk membantu orang-orang yang tidak menyanggupi hal tersebut agar tidak berdosa di kemudian hari, yakni apabila orang tua itu meninggalkan keturunannya atau menelantarkannya akibat desakan-desakan yang menimbulkan kekhawatiran mereka terhadap kesejahteraannya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 juga berpesan agar umat manusia
umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dan selalu berlindung dari hal-hal yang dimurkai di sisi Allah. Dari definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah kegiatan yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat bertahan hidup di masa mendatang yang begitu banyak kebutuhan yang harus dihadapi. Karena semakin hari kebutuhan kualitas manusia semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin majunya suatu bangsa. Cukup sekian dari saya, segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.